Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum mengenai airway management. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi mengenai apa itu airway management. Untuk airway management itu sendiri yaitu membebaskan jalan nafas untuk menjamin pertukaran udara secara normal baik dengan manual maupun menggunakan alat. Nah, untuk media dan alat pembelajaran yaitu digunakan ada buku, ada juga slide atau video, kemudian boneka manekin, kemudian orofaring tube ya, kemudian nasofaring tube atau NPA. Kalau orofaring itu disebut juga OPA ya, oropharyngeal airway, atau dan juga NPA nasofaring airway, kemudian sarung tangan, kemudian suction dan pipa suction. Nah, untuk airway manajemen ini sendiri itu indikasinya yaitu pada penderita yang tidak sadar. Jadi kalau kita menemukan ada pasien tiba-tiba tergeletak tidak sadarkan diri, maka kita bisa lakukan airway management. Dan pada penderita dengan adanya sumbatan jalan nafas parsial ataupun total. Nah, untuk materi tentang airway akan sedikit saya bahas ya di sini. Jadi kalau tadi saya sebutkan juga untuk indikasinya yaitu pada pasien dengan adanya sumbatan parsial atau total dan juga pasien dalam kondisi tidak sadar. Nah, apabila kita menemukan pasien yang dalam kondisi tidak sadar atau pingsan ya, itu bisa kita cek dulu kesadarannya dengan AVPU, alert, verbal, pain, dan unconscious atau unrespond. Nah, apabila dia jatuh pada kesadaran unrespond, nah ini baru kita periksa airway-nya. Nah, periksa airway bisa dengan cara look, listen, and feel. Look yaitu melihat gerakan dadanya, kemudian listen mendengarkan ada suara nafasnya atau tidak ya, kemudian feel yaitu merasakan hembusan nafas. Nah, apabila tidak ada pergerakan dada, kemudian tidak ada suara nafas dan tidak ada hembusan nafas, maka dipastikan bahwa pasien tersebut mengalami obstruksi total atau sumbatan jalan total. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat pasien itu mengalami obstruksi total, yaitu kita bisa melakukan Heimlich maneuver atau needle cricotiroidotomy. Nah, sedangkan kalau pada obstruksi parsial biasanya kita masih ada pergerakan dada. Nah, ini kadang sisau ya atau pergerakannya tidak sama antara kanan dan kiri. Dan kemudian kita masih mendengar suara nafas. Nah, seperti snoring ya. Snoring itu terjadi apabila airway tersumbat oleh pangkal lidah ya yang jatuh ke belakang. Nah, ataupun juga suara nafas gargling. Kalau gargling ini biasanya ada cairan di jalan nafas. Nah, kalau didengarkan seperti berkumur-kumur ya. Nah, cairan ini bisa dari muntahan, bisa dari darah dan bisa juga dari sekret ya. Kemudian ada juga crowing. Nah, kalau crowing ini biasanya suara lebih nyaring ya, karena memang ada pembekakan pada laring. Yang ini juga bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas. Biasanya terjadi pada pasien dengan luka bakar di wajah ya. Nah, untuk membebaskan jalan nafas itu ada dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan alat. Untuk cara manual itu sendiri kita mungkin kalian sudah diajari ya cara head tilt dan chin lift. Nah, itu dengan menengadahkan kepala dan mengangkat dagu. Kemudian ada juga mengangkat rahang atau disebut dengan jaw thrust. Nah, ini biasanya bentuknya nanti seperti
cakil gitu ya. Jadi bagian rahang itu terangkat ke depan ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan angkat rahang bawah lidah dan ambil benda asing dengan jari atau disebut juga tongue, jaw lift and finger sweep ya. Nah, untuk membebaskan jalan nafas dengan alat, nah ini kita bisa melakukan dengan yang pertama dengan suction bila kita dengarkan suara nafasnya ada gargling atau ada cairan ya. Kemudian bisa juga dengan OPA ya atau oropharyngeal airway yang biasanya dimasukkan melalui mulut. Kemudian bisa juga NPA atau nasopharyngeal airway, itu dimasukkan melalui hidung. Dan LMA ini juga melalui mulut, dia bentuknya seperti daun gitu ya, lebar. Nah, nanti ada semacam balon nanti yang akan diisikan ke balonnya itu, mencegah agar tidak tercabut seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini sudah saya berikan ya materinya atau handoutnya ya. Jadi pertama, untuk mendiagnosis adanya gangguan jalan nafas bisa kita lihat melalui look, listen, and feel. Yaitu look, melihat gerakan atau pengembangan dada ya, kita lihat ada enggak gerakan dadanya. Kadang pun ada, tetapi antara kanan dan kiri itu tidak sama. Nah, ini biasanya menandakan adanya pneumotorak ya. Ya, kalau misalkan kanan terangkat lebih lambat misalnya, berarti pneumotoraknya ada di sebelah kanan seperti itu. Kemudian listen, yaitu mendengar suara nafas. Tadi ada snoring, gargling ataupun crowing ya. Kemudian feel, merasakan adanya aliran udara pernafasan. Nah, ini bisa ini untuk look, listen, and feel itu dilakukan dalam satu waktu ya. Jadi nanti posisinya kita ada di sebelah kanan pasien ya. Kemudian mata kita tertuju pada dada, kemudian telinga kita itu mendengarkan suara nafas, dan pipi kita yaitu merasakan hembusan nafasnya ya. Nah, kemudian apabila tadi terjadi sumbatan parsial, dalam artian masih mendengar ada suara nafas dan masih adanya gerakan dada, maka kita bisa melakukan airway management, yaitu membuka jalan nafas. Kalau misalkan ini kita temukannya di luar rumah sakit ataupun di kita kondisinya tanpa membawa alat seperti itu, maka bisa kita lakukan secara manual, yaitu dengan cara head tilt dan chin lift. Nah, head tilt itu bagaimana? Yang pertama, tetap pastikan ya kita aman, dalam artian aman pasien, aman tempat dan aman penolong ya. Kemudian nah, ini posisi kita ada di sebelah kanan pasien. Nah, pasien ini kita baringkan seperti itu. Kalau dia memakai dasi ya kita buka dasinya. Kalau dia memakai kemeja, kita buka kancing kemejanya sampai benar-benar los ya. Nah, kemudian posisikan tangan kanan kita pada dahi penderita, sedangkan tangan kiri kita pada ujung dagu, mengait dagu ya. Oke, kemudian kalau kita berada di sebelah kanan, berarti tangan kiri itu yang ada di dahi, kemudian tangan kanan yang ada di dagu ya. Ini terbalik ini. Nah, setelah itu pastikan mulut penderita tidak boleh tertutup, dalam artian harus dibuka ya, sehingga nanti seandainya kita bebaskan jalan nafas, udara bisa keluar masuk seperti itu ya. O2 bisa masuk, CO2 bisa keluar. Oke. Dan jangan sekali-kali meletakkan ibu jari dalam mulut penderita, takutnya yaitu nanti tiba-tiba tergigit ya. Jadi posisi tangan itu ada di dagu, tapi jangan sampai jari kita ada di bibir penderita. Nah, ini resiko tergigit ya. Kemudian, nah gambarnya seperti ini. Kemudian hati-hati juga dalam melakukan head tilt dan chin lift ya.
Jangan sampai tangan kita menekan dagu itu terlalu keras. Dalam artian ini malah akan membuat sumbatan pada jaringan lunak di bawah dagu. Jadi hati-hati. Kita boleh mengangkat tapi jangan terlalu menekan untuk bagian dagu. Oke. Nah, untuk head tilt chin lift ini tidak boleh dilakukan pada pasien dengan curiga cedera servikal. Nah, tandanya apa cedera servikal itu? Bisa kita lihat apabila ini pasiennya kondisinya dia kecelakaan, terjadi gegar otak atau terjadi cedera otak, atau ada kepalanya yang terjadi perdarahan, ini jangan sekali-kali melakukan head tilt atau head tilt dan chin lift ya, karena kita biasanya kalau ada COB atau COS itu kita curigai adanya cedera servikal, apalagi kalau terlihat ada jejas di klavikula. Nah, ini jangan sekali-kali melakukan head tilt dan chin lift. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ada kondisi tersebut ya, kita curigai ada cedera servikal, maka bisa kita lakukan jaw thrust. Nah, kalau jaw thrust itu posisi tangan kita ya, kanan dan kiri itu ada di bawah rahang ya. Kemudian di belakang rahang. Kemudian kita angkat. Nah, angkat rahangnya itu posisinya empat tangan kita itu mengangkat rahang, yang ibu jari itu membuka mulut ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, usahakan pada saat mengangkat itu posisi dagu dari penderita itu ke depan, jadi seperti buto cakil gitu ya, cakil ya, seperti itu. Nah, ini diharapkan nanti udara O2 bisa masuk dan CO2 juga bisa keluar gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan pada pasien dengan yang dicurigai mengalami cedera servikal. Nah, ada cara yang ketiga juga, yaitu dengan cara tongue, jaw lift, and finger sweep. Ini dilakukan apabila pasien ada gargling tadi ya. Nah, itu pertama kita lakukan jaw thrust, kemudian gunakan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang dibungkus dengan kasanya kasa bersih aja, nggak perlu steril. Kemudian masukkan dua jari tersebut ke rongga mulut, jadi kita swab, seperti di swab gitu ya, dibersihkan. Korek mulut dengan jari untuk menyingkirkan benda asing dari mulut atau faring. Jadi gunanya ini untuk mengambil cairan atau mengambil darah yang ada di mulut ya, karena penyebabnya memang sumbatannya karena cairan itu tadi ya, dengan cara finger sweep ini. Nah, ada cara juga, misal kita kesulitan untuk membuka mulut pasien, bisa menggunakan cara cross finger ya. Cross finger itu dengan sama dua jari plus jari telunjuk dan jari tengah plus ibu jari, yaitu kita buka dengan cara jari kita seperti disilangkan begitu ya. Oke, kemudian ini untuk pengelolaan jalan nafas dengan alat ini bisa kita lakukan melalui OPA, dengan OPA yaitu oropharyngeal airway. Alatnya apa? Yaitu kita pakai OPA. OPA itu bisa juga disebut dengan mayo atau gudel ya, ini sama aja ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian kita gunakan sarung tangan, plester, bengkok, tong spatel, kasa, dan suction ya. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Pertama, jangan lupa pakai sarung tangan ya, karena kita nggak tahu ya cairannya itu infeksius atau tidak ya, apalagi nih misalkan pasiennya ternyata mengalami penyakit yang infeksi. Nah, ini kita nggak ngerti, jadi untuk APD kita tetap gunakan sarung tangan. Kemudian buka mulut pasien dengan cara head tilt chin lift ya. Kemudian gunakan ibu jari dan telunjuk ya. Siapkan dulu opa yang tepat ukuran ya. Nah, opanya mengukurnya dari mana? Yaitu dari angulus. Angulus itu adalah sudut bibir ke tragus. Tragus itu adalah di bawah daun telinga ya, kita ukur itu biasanya pas ya, karena
antara dewasa dan anak-anak juga ukurannya berbeda. Kemudian bersihkan dan basahi pipa orofaring ya, ini dengan jelly. Nah, kemudian masukkan opanya. Masukkannya caranya yaitu seperti ini. Jadi yang melengkung itu menghadap ke palatum atau menghadap ke langit-langit mulut. Nah, kalau sudah masuk setengah, kemudian putar sampai 180 derajat ya, sampai yang lengkung itu dia posisinya ganti, ada melengkungnya itu menghadap ke bawah. Nah, gambarnya seperti ini. Jangan lupa setelah dipasang OPA juga langsung kasih oksigen ya, jangan sampai lupa itu. Kadang kalau sudah dipasang OPA ya sudah, terus nggak di ini ya, dibiarkan. Ini salah. Jadi saat dipasang OPA, oh ya lakukan fiksasi dulu ya, difiksasi dengan cara 4 sisi ya. Kemudian setelah difiksasi lalu langsung berikan oksigen dengan BVM boleh. Nah, perhatikan juga dalam pemasangan OPA. Ada kondisi di mana misalkan pasien itu ada muntah ya, atau ada sekret atau ada darah. Nah, ini hati-hati. Ini biasanya kita tidak menyarankan memasang OPA kalau memang masih ada muntahan ya, karena ini dapat malah memperparah obstruksinya. Oke. Jadi kalau misalkan ada muntah atau darah tadi bersihkan dulu dengan suction atau bersihkan dengan finger sweep. Kalau masih ada terus ya jangan langsung bersihkan, pokoknya bersihkan dulu, jangan sampai dipasang kalau belum bersih gitu ya. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan yaitu apabila memilih OPA yang terlalu besar, takutnya yaitu menyumbat laring dan malah menyebabkan trauma pada struktur laring. Sedangkan kalau OPA terlalu kecil, itu malah akan menekan dasar lidah dari belakang dan akan tambah menyumbat jalan nafas. Dan masukkan juga hati-hati hindari terjadinya trauma jaringan lunak pada bibir dan lidah. Nah, untuk sedangkan NPA ya, untuk alat, maaf di sini salah ya, bukan OPA tapi kita pakai alatnya NPA. Kemudian sama sarung tangan, plester dan jelly. Sama prosedurnya pakai sarung tangan juga. Kemudian kita, ini pengukurannya bedanya, kok tadi kan OPA itu dari angulus ya sampai ke tragus. Kalau NPA itu kita ukurnya yaitu dari ujung hidung sampai ke tragus ya. Oke, nah kita sebelum kita pasang kita kasih jelly dulu, kemudian masukkan yang ada ujung lancipnya itu atau lubangnya itu harus menghadap dalam ya, bukan menghadap luar. Nah, apakah hanya bisa dimasukkan di satu sisi? Tidak. Ini bisa dimasukkan baik kanan maupun kiri. Jadi NPA itu mengikuti ini ya, mengikuti bentuknya, akan mengikuti di bagian di sebelah di sisi mana dia akan dimasukkan. Sebenarnya kalau normalnya sih kalau dia menghadap biasanya di lubang hidung sebelah kanan. Tetapi kadang kalau misalkan di kanan itu ada polip atau ada sumbatan yang lain atau ada cedera, maka bisa dilakukan di sisi hidung kiri ya. Tuh. Oke, posisi kita di atas ya waktu memasang ini ya, di atas pasien. Nah, itu kita masukkan pelan-pelan sampai masuk. Kalau sudah masuk baru setelah itu kita fiksasi ya. Jangan lupa juga diberikan oksigen. Cara yang ketiga yaitu dengan LMA atau laryngeal mask airway. Nah, ini sama pemasukannya hampir sama dengan OPA ya. Cuman dia kan ada lengkungan. Kalau di OPA kan lengkungannya menghadap palatum dulu baru diputar. Kalau ini tidak perlu, langsung lengkungannya menghadap dalam dan langsung dimasukkan. Dan di situ ada semacam cuff atau semacam balon. Nah, kalau kita masukkan awal itu balonnya masih mengempis, tapi pada saat sudah masuk baru kita
kembangkan balonnya pakai SPAD ya. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca ya di handoutnya. Nah, ini cara memasukkan LMA-nya. Cuman saat ini LMA sudah hampir jarang dipakai ya, karena memang pemasangannya dirasa lebih sulit dibandingkan dengan OPA gitu ya. Oke, kemudian untuk yang obstruksi total atau sumbatan total, untuk pengelolaan jalan nafasnya bisa menggunakan Heimlich maneuver. Nah, contohnya pada pasien yang tersedak, misalkan enak-enak makan bakso, tiba-tiba pentolnya ketelen gitu ya, tiba-tiba. Nah, tandanya kalau misalkan dia tersedak atau tidak, pertama kita cek dulu, kita tanya dulu pasiennya ya, diajak ngomong. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan kondisi tangan memegang leher, nah itu berarti memang benar dia mengalami tersedak. Maka langsung kita posisi ada di belakang pasien ya. Kemudian posisikan tangan, yaitu mengepalnya seperti apa, lihat pada gambar ya. Jadi posisi yang tajam, bagian ibu jari itu ditekuk ya, posisinya tajam itu menghadap dalam. Kemudian satu kaki sebelah kanan itu diletakkan di antara kaki pasien. Jadi kaki pasien agak dibuka, kemudian satu kaki kita sebelah kanan taruh di antara kaki pasien. Nah, setelah itu letakkan kepalan tangan kita tadi di processus xiphoideus ya. Kemudian dorong ya, kita dorong tangan kita ke arah PX tadi ya, didorong sampai sumbatannya itu keluar ya. Dan tapi hati-hati pada saat mendorong ya, jangan terlalu keras karena ini takutnya nanti malah mengakibatkan trauma begitu ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, kita dorong berkali-kali ya sampai, dan posisi pasien jangan lupa mulutnya dibuka ya. Nah, pas wis didorong ternyata mulutnya tertutup ya, sama aja sumbatannya tidak bisa keluar ya. Jadi posisinya mulut pasien agak dibuka, dan posisinya juga boleh pasien agak membungkuk ya, sehingga nanti kalau sumbatannya keluar lebih mudah. Nah, ini kalau pasiennya sadar. Nah, kalau misalkan pasiennya tidak sadar tapi korbannya dewasa, bisa kita lakukan posisi chest thrust ya. Jadi kita ada di samping korban ya, kemudian kita dorong ya 5 kali dengan menggunakan kedua lengan penolong ya, sama di daerah PX tadi sekitar epigastrium ya. Nah, kemudian yakinkan benda asing sudah bergeser atau sudah keluar dengan cara lihat ke dalam mulut korban. Bila terlihat bisa diambil, bila tidak terlihat tiupkan nafas mouth to mouth, tapi ini tidak dianjurkan untuk awam ya. Nah, boleh kita berikan mengeceknya dengan pakai BVM juga bisa. Kalau itu dia sudah mengembang dadanya, berarti memang sudah clear jalan nafasnya ya. Oke. Nah, bila tidak berhasil melakukan Heimlich tadi, ternyata waktu kita lakukan Heimlich 5 kali menekan tidak berhasil, masih belum keluar yang sumbatannya tadi yang mengakibatkan sumbatan, misalkan pentol bakso yang tadi nggak keluar, maka pikirkan penggunaan krikotiroidotomi ya, dengan cara melubangi krikoid dan tiroid, antara tulang krikoid dan tiroid, yaitu di bawah jakun ya. Itu bisa. Baru setelah itu kalau sudah nyampe rumah sakit bisa dilakukan tracheostomi gitu ya. Nah, cara-caranya untuk melihat apakah sudah dilakukan atau tidak, nanti kalau kita sudah ketemu secara langsung bisa
dipraktekkan ya satu persatu. Itu untuk daftar checklistnya bisa dilihat di sini. Oke, nah untuk videonya akan saya berikan ya. Ini adalah contoh airway management. Nah, ini adalah cara head tilt dan chin lift ya. Tangan kanan ada di dahi dan tangan kiri ada di dahi, tangan kanan ada di dagu. Nah, kalau ada gargling bisa kita suction dulu. Nah, ini adalah penggunaan OPA, yaitu macam OPA-nya. Nah, kalau yang ini adalah NPA ya. Nah, pengukurannya dari angulus sampai ke tragus. Ini diukur ya. Nah, cara memasukkan, nah ini melengkungnya hadap ke atas, kemudian baru diputar 180 derajat. Nah, setelah itu baru dimasukkan. Nah, kalau NPA jangan lupa pakai jeli dulu. Nah, ini pengukurannya dari ujung hidung sampai ke tragus. Nah, ini dimasukkan. Pakai jeli ya dimasukkannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengecek, nah bisa kita juga gunakan stetoskop ya. Untuk mengetahui sudah masuk atau belum. Nah, penggunaan BVM juga pakai E dan C ya. E untuk memegang bagian samping dan C yang atasnya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini E ya. Nah, ini untuk memegang. Nah, seperti itu untuk mengangkat jauhnya atau rahangnya. Nah, yang C untuk memegang masnya. Nah, ini berikan oksigen. Nah, kita lihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Kalau dadanya mengembang berarti memang airway-nya sudah clear ya, sudah paten seperti itu. Oke, ini ada lagi nah ini juga ada cara menggunakan ini juga ada airway management juga. Nah, ini head tilt chin lift ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jaw thrust ya, posisi 4 tangan di bawah rahang. Nah, sip lah, dinaikkan gitu ya rahangnya, diangkat. Nah, seperti mencakil. Nah, ini penggunaan BVM yang tadi saya bilang, E dan C ya. C di atas, E di bawah. Memberikan udaranya jangan terlalu cepat. Sesuaikan, atur ritme sesuai dengan pernafasan kita ya. Nah, ini pengukuran tadi ya dari angulus ke tragus. Nah, tinggal dipasang seperti itu. Oh ya, maaf, untuk oro tidak perlu
difiksasi, tadi saya bilang difiksasi ya, mohon maaf. Untuk oro tidak perlu difiksasi karena jaga-jaga kalau dia ada muntahan ya. Jadi nanti takutnya muntahannya nggak bisa keluar. Jadi tidak perlu difiksasi ya untuk oro ya. Nah ini bisa digunakan di lubang hidung sebelah kiri maupun sebelah kanan sama aja. Yang penting lubangnya menghadap dalam. Ya, ini pengukurannya dari ujung hidung ke tragus. Nah, kasih jelly, kemudian dipasang. Nah, ini LMA modelnya seperti itu ya. Nah, itu ada cuff-nya yang warna hijau tuh cuff. Nah, ini berbeda sama OPA. Kalau OPA kan di yang melengkung di atas dulu ya, menghadap palatum. Kalau ini enggak, langsung yang melengkung menghadap ke bawah. Nah, tinggal dimasukkan seperti itu, kasih udara sambil dikembangkan balonnya ya. Nah ini untuk ngecek bisa pakai jadi kita pompakan BVM-nya dan kita cek dengan stetoskop untuk mengetahui apakah benar udaranya sudah bisa masuk atau belum. Nah ini cara fiksasinya seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan dengan memberikan oksigen. Ini dari sisi lain, maksudnya pengambilan gambar yang dari sisi lain ya. Kalau tadi dari atas, ini dari samping. Oke. Oke, itu tadi video pemasangan ini ya, atau melakukan airway management. Oke, terima kasih atas. Oh ya, untuk yang krikotiroidotomi itu sebenarnya bukan wewenang kita untuk melaksanakan itu karena posisinya adalah dia ada tindakan invasif, itu biasanya wewenang dokter. Cuman kita nanti cukup tahu ya, itu nanti videonya mungkin bisa dicari di YouTube mengenai krikotiroidotomi ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di Google Classroom ya. Silakan kalian mengetikkan pertanyaan di situ, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.